Puspitasari NPM A1A0222049. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang manajemen pendidikan. Di bab 14 ini kita akan membahas tentang total quality management. Di bab 14 ini yuk kita bahas lebih lanjut tentang manajemen pendidikan. Oke, pertama kita membahas tentang konsep dasar total quality management atau TQM. Pada dasarnya setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan atau memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan total quality management atau manajemen mutu terpadu. Total quality management merupakan suatu usaha yang keras yang membantu kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, total quality management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, total quality management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. B. Pengertian total quality management. Menurut Zahro tahun 2013, total quality management merupakan suatu pendekatan dalam usaha maksimal daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Nasution tahun 2000, total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Berdasarkan pengertian beberapa para ahli di atas mengenai total quality management, paling tidak terdapat 4 konsep dalam total quality management, yaitu quality kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Gates dan David mengemukakan bahwa total quality management dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu yang pertama adalah total quality management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Yang kedua adalah menyangkut cara penyampaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik. C. Pemikiran total quality management. Yang pertama yaitu Edward Deming tahun 1990 sampai tahun 1993. Yang kedua adalah G.M. Juran tahun 1904 sampai tahun 2008. Yang ketiga adalah Armand V. Feigenbaum yaitu tahun 1992. Yang terakhir adalah William B. Cresby tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. D. Implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau penggunaan pendidikan. Dari Zahron tahun 2013, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi total quality management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture. Yang keempat adalah adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Faktor yang mengimplementasi kurikulum adalah yang pertama leadership, yang kedua recruitment atau pelatihan, yang ketiga sistem reward, yang keempat aturan organisasi, dan yang terakhir adalah budaya kerja. E. Pilar total quality management. Creed dan Colvin 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan total quality management, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasan Creed tahun 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi mutu dalam produk.
ada hasil tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai, komitmen, dan semua komponen organisasi. Dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lainnya, atau salah satu lemah. Kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar lainnya juga akan lemah. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Zahron tahun 2013 antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi ini demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidik, pelatih, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar menengah dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua adalah pengelolaan pendidikan selama masih bersifat makro otoritas, diatur oleh jajaran di tingkat pusat. Materi yang terakhir pada bab ini adalah filosofi baru. Menurut Prawisetno tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajemen atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak adanya pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang punya struktur organisasi yang baik, proses produksi yang handal, dan manajemen pembelian bahan baku. Alat-alat ini membantu kita untuk menganalisis dan mengartikan masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. Dalam alat quality yang diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat atau sumbangan saran, brainstorming. Yang kedua adalah diagram alur atau bagan arus proses. Yang ketiga, analisis SWO. Yang keempat, ranking referensi. Yang kelima adalah analisis tulang ikan atau juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Yang keenam adalah penilaian krisis. Yang ketujuh adalah benchmarking. Yang ke-8 adalah diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan. Baiklah, mungkin itu saja materi pada bab 14 atau bab terakhir pada manajemen pendidikan ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada salah kata dan kurang kata. Saya hanya manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.